Sahabat-sahabat karena Allah, jika seorang dokter tidak mungkin dengan membaca buku atau nonton TV, harus dia kemudian mendapatkan sertifikat izin daripada institusi resmi yang mengatakan kamu jadi dokter, dengan sumpah seorang dokter setelah kuliah 4 tahun 5 tahun lalu kemudian praktek kedokteran. Apalagi dalam ilmu kerohanian, maka ada masa berguru, ada masa praktek, baru kemudian diizinkan oleh sang guru untuk mengajarkan bagaimana cara membersihkan kolbu. Begitulah ilmu-ilmu ini bisa dianalogkan. Inilah penjelasan Syekh Abdul Qadir Isa mengikuti manhaj Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sahib Ihya Ulumuddin dan Munskid min At-Talal. Sahabat-sahabat makan Allah, di sini dikatakan juga, ya, maka tidak mungkin melakukan penyucian jiwa kecuali ala yadi mursyidin kamilin ma'zunin bil irsyad. Tidak mungkin kecuali dibimbing oleh seorang mursyid. Mursyid itu sama artinya dengan murabbi. Mursyid itu sama artinya dengan seorang trainer atau seorang yang mampu kemudian menjadi mentor rohani kita. Kamil di situ bukan berarti sempurna, tiada celah. Kamil di situ berarti orang yang telah menyelesaikan tahapan-tahapan latihannya. Ma'zun, lalu dapat sertifikasi dari gurunya yang disebut dalam keilmuan kita ijazah. Bil irsyad, izin untuk apa? Bukan sekedar mengamalkan zikir. Maka ijazah itu secara umum ada ijazah mengamalkan zikir, ada ijazah mengajarkan zikir, ada ijazah membimbing para pezikir. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, ijazah tersebut diwariskan dari masa ke masa. Dulu ada yang dengan lisan, kemudian karena zaman berubah, orang butuh bukti, maka sekarang ditulis dalam lembaran-lembaran kertas. Tapi bagi pemburu-pemburu ijazah, jangan senang dulu kalau sudah dapat ijazah kertas, karena kemurnian kolbu tidak ada pada kertas. Kemurnian kolbu ada pada kolbu itu sendiri. Walaupun saya dapat 1000 ijazah dari guru mursyid, jika tidak pernah mengamalkan ilmunya, tidak pernah suluk bersuhbah kepada mereka, maka ijazah tinggal ijazah, kolbunya tetap bermasalah. Lalu kemudian Maulana Syekh Abdul Qadir Isa menyebutkan di sini ada 7 dalil suhbah di Quran, karena ini zaman orang berdalil. Silakan dilihat surah Al-Ahzab ayat 23, Al-Kahf ayat 28, kemudian Luqman ayat 15, Furqan ayat 27 sampai 29, kemudian Zukhruf ayat 67, Al-Furqan ayat 59, dan begitu juga kisah Nabiullah Khidir dan Nabi Musa, Al-Kahf, surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 67. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, pendek cerita, 7 dalil itu ada pada dalil yang ke-7. Sayyidina Musa sudah jadi nabi. Coba bayangkan, seorang rasul, seorang nabi bisa berkalam-kalam dengan Allah, tapi masih butuh seorang guru. Adakah di antara kita yang lebih mulia daripada Nabi Musa? Para sufi, para ahli tasawuf dituduh, difitnah oleh dajjal-dajjal zaman sekarang, dajjal-dajjal teri, yang mengatakan bahwa sufi meyakini wali lebih tinggi dari para nabi. Tidak, wallahi demi Allah, ini tuduhan buhtanun azim. Ini tuduhan yang sangat keji sekali. Tidak pernah ada dalam kitab Imam Al-Hakim At-Tirmizi, ahli hadis, ahli sufi di masa salafus saleh mengatakan hal itu. Tidak ada di kitab Ibn Arabi, tidak ada di kitab Ibn Sab'in, tidak ada di kitab sufi manapun yang mengatakan bahwa wali lebih tinggi daripada sufi. Semua itu adalah karena gagal baca, tidak bersuhbah kepada ahlinya, hanya membaca 1 lembar lalu tidak mengikuti lembaran berikutnya. Sahabat-sahabat karena Allah, Nabi Musa ditanya oleh seseorang, adakah orang yang lebih alim darimu wahai Musa? Dia menjawab tidak. Maka Allah tegur agar masih berguru kepada Nabiullah Khidir Balya ibn Mulkan. Seorang nabi, seorang rasul masih berguru. Kita siapa? Antum siapa? Saya siapa? Anda siapa? Jika kita sudah mengenal diri kita,
pasti kita akan mencari guru yang akan membimbing kita kepada Allah SWT. Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali masih berguru kepada Yusuf An-Nasaj, kemudian Abu Ali Al-Farmadi, dan guru-guru yang lain. Imam Ghazali hafal ribuan hadis. Semua dalil kitab Ihya beliau hafal, karena beliau ahli hadisnya hanya sampai pada level ahli hadis versi ahli fikih. Maka beliau menghafalkan matannya, teksnya, tapi tidak menghafalkan sanadnya. Berbeda dengan Ibnul Jauzi yang mengkritisi Imam Ghazali, hafal sanad dan matannya. Tapi zaman hari ini cuma mengajarkan arba'in 42 hadis disebut Ustadz Sunnah. Ya, orang cuma baca kitab Sahih Bukhari dianggap sudah langsung berbicara kepada Nabi atau langsung bisa berguru kepada Nabi. Betapa jauhnya manhaj kita dengan manhajnya ulama-ulama terdahulu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, apa kontrak belajar antara Nabi Musa dan Nabi Khidir? Kata Nabi Musa dengan rendah hati beliau berkalam dalam surah Al-Kahfi ayat 66. Di kitab ini halaman 47. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Apakah engkau perkenankan aku, wahai balia Khidir, agar engkau mengajariku apa-apa yang Allah ajarkan kepada engkau daripada rushda, petunjuk-petunjuk. Maka seorang guru yang mampu memberikan rushda disebutlah guru itu mursyid. Rasyada, ya, yang kemudian fa'ilnya disebut rasyid atau arsyada yurshidu irsyadan fahuwa mursyidun. Mursyidnya Nabi Musa adalah Nabiullah Khidir alaihissalam.